Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita berjumpa lagi untuk membahas tentang hadis dhaif yang dijadikan argumentasi haramnya melakukan unjuk rasa, karena demo ini bisa menimbulkan kerusuhan yang berbahaya, anarkis, juga pengerusakan public facility atau fasilitas publik. Tapi juga kita tidak bisa menafikan tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu juga merupakan bagian dari pilar dari ajaran agama Islam. Nah, hadis yang dijadikan pegangan pokok dengan terkait haramnya unjuk rasa itu, alasan utamanya adalah bahwa untuk mengingatkan pemimpin atau pimpinan kita itu harus dengan dialog secara individu, empat mata, bukan dengan berunjuk rasa. Nah, hadisnya yang mungkin tidak asing lagi bagi kita adalah man aroda an yansaha lil sultani bi amri, barang siapa yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, fala yabdillahu ala niyatan, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, walakin liya'khudh bi yadihi wa yahluwa bihi, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Fa in qabla minhu fadzaka, jika diterima ya memang begitu, wa illa kana qad adalladzi alaihi lahu, jika tidak dia telah melaksanakan kewajibannya. Wa innaka ya Hisyamu la antal jari'u, wahai Hisyam, kamu sungguh orang yang berani. Idz tajri'u ala sultanillah, jika kamu berani kepada penguasa, fa halla khashita an yaqtulaka sultan, kenapa kamu tidak takut dibunuh oleh mereka? Fatakuna qatila sultanillah tabaraka wa ta'ala, dan kamu akan menjadi korban penguasa itu. Nah, kita lihat klasifikasi sanadnya itu melalui 3 jalur sanad pokok yang bermuara pada Iyad bin Ghanam dan Hisyam bin Hakim. Jalur Safwan ibnu Amr as-Saksaki dari Shuraih ibnu Ubaid al-Hadrami. Tokoh kuncinya adalah Shuraih ibnu Ubaid al-Hadrami. Ini terdapat dalam Musnad Ahmad 15333. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Safwan, telah menceritakan kepada Shuraih ibnu Ubaid al-Hadrami, dan yang lainnya berkata, Iyad bin Ghanim mencambuk orang dari dia ketika ditaklukkan. Hisyam bin Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk menegur hingga Iyad marah. Iyad radhiyallahu anhu itu tinggal beberapa hari, lalu Hisyam bin Hakim mendatanginya dan memberikan alasan. Hisyam berkata kepada Iyad, tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang paling keras siksanya adalah orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia? Iyad bin Ghanim berkata, wahai Hisyam bin Hakim, kami pernah mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat. Namun tidakkah kau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menasihati penguasa dengan suatu perkara, maka janganlah dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima memang begitu, jika tidak maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Ikhwatiman, mari kita lihat analisis hadisnya. Semua rawinya itu melalui yang pokok, yaitu Shuraih ibnu Ubaid. Semua rawinya thiqat, hanya saja Shuraih bin Ubaid al-Hadrami dia tidak bertemu dengan Iyad bin Ghanam maupun Hisyam bin Hakim, sehingga hadis ini munqati, ya. Abu Hatim berkata, apabila Shuraih tidak bertemu dengan sahabat yang meninggal tahun 86, 87 Hijriah, tentu apalagi dia bertemu dengan sahabat yang meninggal tahun 20 Hijriah, yaitu Iyad bin Ghanam. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyimpulkan dalam takribnya, Shuraih bin Abdullah adalah thiqah, namun ia banyak sekali memursalkan hadis. Tahrir, Tahdhib, Takrib, juz 2 halaman 111 nomor 2775. Dengan demikian telah teranglah di sini sanad hadis ini gugur karena dari sudut tidak tersambung atau munqati antara Shuraih dan Iyad juga Hisyam. Mari kita lihat jalur kedua, jalur Dhamdam bin Zur'ah dari Shuraih ibnu Ubaid, dari Ubaid ibnu Nufair. Hadisnya sama seperti yang tadi. Nah, sanad hadis ini berbeda dengan sanad yang pertama tadi antara Shuraih dan Iyad bin Ghanam. Ternyata di sini ada juga perawi yang namanya Jubair bin Nufair. Namun dalam sanad ini telah terjadi kekeliruan, di mana jalur sanad ini menceritakan Muhammad ibnu Ismail dari bapaknya, yaitu Ismail bin Ayyash, dan Dhamdam ibnu Zur'ah. Sedangkan Muhammad bin Ismail, di samping tidak ada ulama hadis yang menilai dia itu thiqat, dia itu tidak tahu soal hadis dan tidak sempat bertemu dengan bapaknya Ismail an Ayyash, ya. Para ulama menempatkan Muhammad ibnu Ismail ini dalam derajat dhaiful hadis. Imam Ibnu Hatim berkata, dia tidak mendengar dari bapaknya sedikit pun dari hadis. Dalam Al-Jarh wa Ta'dil juz 7 8107.
Sedangkan Abu Zur'ah berkata bahwa dia tidak tahu tentang urusan hadis. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menambahkan, para ulama kritikus hadis telah mencelanya bahwa dia menerima hadis dari bapaknya tanpa pernah dia mendengarnya. Dengan demikian, jalur yang kedua ini pun sama statusnya dhaif karena munqati'nya, terputusnya, yaitu antara Muhammad bin Ismail dan Ismail bin Ayyash. Ada juga memang syahid yang lain ya, yang digunakan sebagai syawahid bagi Muhammad bin Ismail, namun tetap tidak sahih hingga tidak bisa dipakai untuk menguatkan jalur yang pertama. Artinya sama-sama munqati. Karena apa? Pada hakikatnya semuanya bermuara pada Syuraih ibnu Ubaid yang lemah itu. Mari kita melangkah pada jalur yang ketiga, yaitu jalur Fudail ibnu Fadhalah dari Jubair ibnu Nufair. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Auf telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ibrahim dari Abdullah bin Salim dari Al-Zubaid dan dari Fudail bin Fadhalah. Beliau mengembalikannya kepada Ibnu Aid dan Ibnu Aid mengembalikannya kepada Jubair bin Nufair dari Iyad bin Ghanam berkata kepada Hisham bin Hakim seperti tadi, tidakkah kau mendengar wahai Hisham, dan seterusnya. Hadis ini pun dhaif karena terdapat rawi bernama Abdul Hamid bin Ibrahim. Dia dinilai tidak thiqat oleh Imam An-Nasai. Kemudian Muhammad ibnu Auf atau murid dari Abdul Hamid berkata, Abdul Hamid itu adalah seorang syekh yang buta, dia tidak hafal hadis. Pernah kami menulis dari catatan miliknya yang berada pada Ishaq bin Zabriq. Nah, uraian tentang ini lebih lengkap bisa kita lihat di Mizanul I'tidal juz 2 halaman 537 nomor 4762. Maka dari keterangan itu ternyata hadis yang disampaikan oleh Abdul Hamid itu ternyata memang berkorelasi dengan Ibnu Zabrik. Dari kitab tersebutlah Abdul Hamid menyampaikan riwayatnya. Lalu siapakah Ibnu Zabrik ini? Ibnu Zabrik disebut juga Ibnu Zurai, populer dengan nama Ishaq bin Zabrik al-Himsyah 238 Hijriah. Beliaulah sebenarnya rawi hadis yang disebutkan dalam sanad Imam Al-Hakim pada Mustadraknya, juga Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Nah, menurut keterangan Ibnu Zabrik itu adalah rawi yang suka berdusta. Muhammad bin Auf mengatakan, aku tidak meragukan lagi bahwa Ishaq bin Zabrik itu suka berdusta. Bahkan kita dapati Imam Syah Al-Albani menganggap jalur Abdul Hamid dan Ibnu Zabrik sebagai dua jalur yang berbeda dan bisa saling menguatkan, padahal faktanya tidak. Sebab Abdul Hamid ternyata menyampaikan riwayat ini dari catatan Ibnu Zabrik yang tadi disampaikan. Ibnu Zabrik lah yang dituduh suka berdusta. Ibnu Zabrik ini seorang tertuduh yang suka berdusta, dituduh oleh para ahli hadis seperti itu. Maka disimpulkan di sini bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih ya, karena kecacatannya sangat parah ya, sehingga tidak bisa saling menguatkan. Dengan demikian, hadis tentang larangan berdemo atau unjuk rasa secara terang-terangan, hadisnya adalah sangat dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.